Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين جماعة مسجد المهاجرين رحمة الله سبحانه وتعالى. Melanjutkan pembahasan di dalam sirah an-nabawiyah. Sebelumnya telah sampai kepada kita kisah Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa itu terjadi selepas tahun kesedihan, tahun ke-11 Hijriah. Allah menghibur hati Rasulullah SAW. Meskipun para ulama berbeda tanggal dan tahun berapa Isra Mi'raj itu terjadi. Sebagian ada yang mengatakan itu 3 tahun selepas Rasulullah dari dakwah kota Taif, atau di tahun ke-13 kenabian, atau persis sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebagian lagi dan jumhur ulama mengatakan bahwa itu terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kemudian di antara perintah Isra dan Mi'raj ini yang kita ketahui semua adalah perintah salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu yang pertama kali diwajibkan adalah salat apa? Salat apa? Nah, jangan takut-takut. Atau apa? Salat 5 waktu yang pertama kali diwajibkan. Salat zuhur. Salat zuhur. Dalilnya adalah bahwa malaikat Jibril ketika itu turun di waktu ketika matahari sedang tergelincir, tepat berada di kota Makkah ketika itu. Berarti di waktu zuhur. Dan Rasulullah SAW ketika turun dari langit ketika itu pada saat sebelum subuh, tapi malaikat Jibril belum turun. Nah, barulah ketika matahari tergelincir di atas kepala, barulah malaikat Jibril turun mengimami Rasulullah SAW, memerintahkan, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ikutilah cara aku salat. Sebagaimana Rasulullah katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka malaikat Jibril pun mengajarkan tata cara salat. Dan pada saat itu yang mengimami adalah malaikat Jibril. Rasulullah menjadi makmumnya, melihat bagaimana tata cara salat. Kemudian di waktu ketika panjang benda seukuran dengan benda tersebut bayangannya, maka malaikat Jibril turun lagi di waktu kapan? Asar. Jadi asar itu cara mengetahuinya adalah panjang benda, nah tinggal diukur gini. Kalau bayangannya seukuran dengan benda tersebut, berarti itu waktu asar. Kalau masih pendek, berarti itu belum masuk waktu asar. Itu waktu asar. Ya. Sampai kapan waktu asar? Sampai terbenam matahari dan sampai kelihat kemerah-merahan daripada matahari tersebut. Nah, itu baru berakhirnya waktu asar. Malaikat Jibril turun lagi di waktu tersebut, menjadi imam lagi. Kemudian pula di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh, barulah Rasulullah SAW mengimami para sahabat dan menyuruh para sahabat untuk sholat. Saya ingin tanya, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, berapa rakaat sholat zuhur, berapa rakaat sholat asar, berapa rakaat sholat isya? 2. Nah, betul. 2 rakaat. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka sholat pada saat itu semuanya 2 kecuali salat maghrib. Salat maghrib hanya 3. Nah, salat maghrib tidak bertambah dan tidak berkurang. Sejak diperintahkan hingga Rasulullah wafat tetap segitu. Adapun ketika sudah berada di Madinah, maka salat-salat seperti salat zuhur dan asar dan isya itu menjadi 4 rakaat. Ini adalah hadis riwayat Aisyah dari Sahih Bukhari. Aisyah berkata demikian, dan memang pada saat itu hikmahnya adalah mengapa subuh tidak ditambah menjadi 4? Karena subuh disunahkan membaca bacaan yang panjang, tidak sebagaimana zuhur, tidak sebagaimana waktu-waktu yang lainnya. Kemudian pada saat itu juga para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Jadi perintah salat 5 waktu ini sesuai dengan yang pernah dicontohkan oleh malaikat Jibril, tata cara salatnya yang pernah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada saat itu ketika selesai daripada perintah salat 5 waktu yang wajib, maka terjadilah peristiwa pembelahan daripada bulan
Yang pada saat itu kita ketahui semua bahwa default daripada kaum yang didakwahkan atau audiens yang didakwahkan oleh setiap nabi dan rasul itu pasti punya sifat membangkang. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setiap nabi dan rasul yang kami utus sudah Allah siapkan, sudah Allah provide musuhnya, sudah pasti ada musuhnya. Enggak mungkin enggak ada. Begitu pula setiap dai, setiap ustadz yang ceramah sudah pasti ada yang membubarkannya. Sudah pasti ada yang tidak suka dengannya. Pasti. Itu sunatullah dakwah. Suka duka dakwah demikian memang. Kalau semua orang suka kepada kita, maka dakwahnya pertanyakan. Apa yang dia dakwahkan? Karena kalau kebenaran dia dakwahkan, otomatis ada orang yang tidak senang. Itu ada suatu hal yang sunatullah. Oleh karenanya, ketika itu, di antara orang-orang Quraisy sering kali meminta Rasulullah SAW untuk mengeluarkan mukjizatnya. Di antaranya mereka dahulu minta Jabal Safa dan Marwah diubah menjadi bukit yang penuh dengan emas atau 100% menjadi emas. Maka Rasulullah khawatir. Rasulullah ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin." Ketahuilah ketika Nabi Isa ketika itu kaumnya meminta Nabi Isa untuk menurunkan mukjizat, makanan-makanan yang tidak ada di bumi, manna wassalwa dan seterusnya. Maka pada saat itu Nabi Isa khawatir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum." Ya, aku akan turunkan semua permintaan kaummu. Faman yakfur ba'du minkum, siapa yang kafir setelah sudah diturunkan mukjizat ini, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Maka aku akan berikan dia azab yang sebelumnya tidak ada, yaitu azab dimusnahkan dari muka bumi sehingga tidak tersisa satu pun keturunan mereka. Oleh karena itu kita tahu banyak sekali audiens dari para nabi dan rasul itu tidak tersisa keturunan di zaman sekarang. Contoh, keturunan Nabi Hud, keturunan kaumnya Nabi Hud, keturunan kaumnya Nabi Saleh. Apakah eksis sampai sekarang? Tidak ada. Banyak sekali yang demikian. Keturunan daripada kaum Sodom yang diazab di Yordan ketika itu, adakah yang tersisa sampai sekarang? Tidak ada. Musnah, keturunannya hilang. Nah, Rasulullah SAW takut kalau misalkan diturunkan mujizat demikian dan mereka tetap mereka tidak mau beriman, maka dikhawatirkan Rasulullah Allah menimpakan azab kepada Quraisy sehingga tidak eksis satupun keturunan dari Quraisy. Rasulullah khawatir. Maka Allah gantikanlah mujizatnya berupa pembelahan bulan. Yang pada saat itu terjadi di tahun ke-11 Hijriah. Ketika ada sekelompok orang dari Quraisy, Abu Jahal CS dan kawan-kawannya meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad," tidak bilang Rasulullah, "Ya Muhammad, tunjukkan kepada kami mujizat bahwa Tuhanmu benar-benar Tuhan yang hanya satu Tuhan saja. Atau bahwa tunjukkanlah bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus." Maka pada saat itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa agar Allah membelah bulan. Kejadian pada saat itu terjadi selepas Ba'da Isya. Dan pada saat itu bulan terbelah. Dan mereka semua melihat dengan kepala mereka sendiri. Tapi ketika pada saat itu tetap mereka berkata, "Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Tetap saja mereka mengatakan ini sihir. Ini sihir. Ini pandangan mata kita yang sihir. Sampai salah seorang di antara mereka berkata, "Kalau misalkan ini betul-betul terbelah, maka coba kita tanyakan kepada orang-orang yang sedang tidak berada di sini, apakah mereka melihat bahwa bulan terbelah?" Ditanyakan kepada sebagian kabilah Jazirah Arab, ditanyakan kepada mereka yang sedang bersafar, dan betul pada saat itu bulan terbelah. Terbelahnya memang singkat, meskipun banyak di antara mereka memberikan syubhat, "Oh, kalau misalkan memang bulan terbelah, pasti kabarnya mutawatir, karena yang melihat bulan itu seluruh dunia." Ketahuilah, jam waktu kita berbeda-beda. Waktu Indonesia, Greenwich Mean Time itu GMT-nya plus 7. Sedangkan waktu Saudi, GMT-nya plus 3. Perbedaan waktu kita 4 jam. Sehingga yang melihat bulan pada saat itu hanya negara di sekitar Asia, China, India. Adapun Asia Tenggara tidak kelihatan. Negara di bagian Eropa pada saat itu belum waktu malam. Sehingga belum kelihatan semua. Dan ketahuilah telah dibuktikan dalam manuskrip kuno Indian Archive Library di London bahwa terdapat manuskrip yang menyatakan bahwa telah terjadi pembelahan bulan pada saat Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Dan terbukti, kita bisa lihat ada di London itu manuskrip India semuanya, library office di situ banyak sekali terbukti bahwa ternyata memang terjadi pembelahan bulan pada saat itu. Oke, tidak ada archive dari China,
tidak ada aircraft dari negara-negara Asia Selatan lainnya. Tapi sudah cukup ini menunjukkan bahwa itu adalah kejadian yang luar biasa dan kejadian yang betul-betul nyata. Dan pada saat itu orang-orang kafir dari kalangan Quraisy tetap saja mengingkari mukjizat daripada Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka, sebagian di antara mereka tetap saja berada dalam kekafirannya. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj pada saat itu. Sebagian di kalangan kaum muslimin yang imannya hanya ikut-ikutan, maka mereka tetap berada di atas agama mereka, yaitu kafir. Masuk Islam menjadi kafir kembali, alias murtad. Sebagian dari kalangan sahabat pada saat itu murtad. Dikarenakan menurut mereka mustahil orang berperjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Aqsa hingga ke langit ketujuh hanya kurang dari 1 malam. Padahal seharusnya perjalanan dagang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menempuh 2 bulan perjalanan. Padahal pada saat itu sudah ditanyakan kepada Rasulullah SAW untuk mensifati bagaimana Masjidil Aqsa. Rasulullah belum pernah perjalanan ke Masjidil Aqsa. Iya, pernah pada saat itu ke Syam, tapi belum pernah ke Masjidil Aqsa. Maka ketika disuruh mensifati oleh sekelompok daripada kaum orang-orang Quraisy yang baru saja pulang dari Masjidil Aqsa ketika itu, Rasulullah mampu mendeskripsikan dengan begitu presisi dan nyata bahwa benar tiangnya berjumlah sekian, arsitekturnya seperti ini, di sana seperti ini. Rasulullah mengatakan dengan rinci. Mereka betul yakin. Sebagian antara mereka beriman, tapi sebagian di antara mereka tetap menganggap bahwa pada saat itu Rasulullah SAW sedang berdusta. Ya, memang keimanan bukan beliau yang memaksakan. Tetap saja hakikatnya adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melanjutkan kisah ini juga bahwa pada saat itu di tahun ke-11 Hijriah, kita tahu perjuangan dakwah Rasulullah SAW tidak berhenti. Beliau mulai berdakwah kembali, dan dakwah beliau SAW itu di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menggunakan sosial media sebagai tempat untuk berdakwah. Mengapa? Karena sosial media adalah pasar, tempat orang di sana beramai-ramai. Kata seorang syekh, dikatakan demikian. Oleh karena tidak masalah selama kita menjaga diri dari fitnah. Makanya diriwayatkan oleh banyak sahabat bahwa Rasulullah SAW ketika musim haji, maka Rasulullah ke pasar-pasar. Di antaranya pasar Dzulhijjah. Rasul datang ke sana. Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai sekalian manusia, berimanlah kepada Allah. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Rasulullah katakan demikian ke pasar-pasar. Sampai-sampai setiap kali berada di sekelompok orang, mereka terlihat seperti kebingungan. Ini siapa? Mengapa dia mengatakan demikian? Mengapa pemuda ini teriak-teriak seperti ini? Dan di belakangnya ada seorang yang tampan, matanya juling, rambutnya diikat 2, yaitu pamannya sendiri, Abu Lahab, yang mengatakan di belakangnya, jangan ikuti orang ini, dia pendusta, dia sabi', dia pemutus daripada agama nenek moyang kita. Maka pada saat itu orang-orang yang berdatangan tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Terbukti pada tahun ke-11 Hijriah yang beriman hanya 4 orang saja. Bayangkan, dalam 1 tahun yang beriman hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Kita tahu semua lebih berat daripada Rasulullah SAW. Allah jelaskan di dalam surat Nuh, kisah perjuangan Nabi Nuh. Berapa tahun dia berdakwah? Alfa sanatin illa 50 ama. 1000 kurang 50. 950 tahun. 950 years berdakwah. Tapi ketahui, yang beriman berapa orang? Hanya 80 orang. Kalau dikonversikan 950 dibagi 80 orang, itu adalah 11,87. Berarti setiap 11 tahun sekali itu yang beriman hanya 1 orang. 1 orang. 11 tahun hanya 1 orang nambah. 11 tahun hanya 1 orang nambah. Bayangkan 11 tahun. 11 tahun. Bagaimana perjuangan Nabi Nuh berdakwah itu door to door. Bahkan dijelaskan sendiri. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh menceritakan bagaimana pengalaman dakwahnya, tantangannya, terberatnya. Kata Nabi Nuh, setiap kali aku datangi mereka menutup, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ja'alu tutup, betul-betul nutup. Kamu dengar. Jangankan mendengar. Mereka wastaghshaw thiyabahum, mereka nutup dengan baju mereka, enggak mau melihat. Padahal apa yang diinginkan Nabi Nuh, litaghfira lahum ya Allah, agar engkau ampuni mereka. Nabi Nuh bahkan tidak meminta harta mereka, tidak meminta jabatan mereka, tidak meminta upah dari mereka, tidak meminta keluarga mereka. Yang diminta agar mereka beriman, yang diminta agar Allah mengampuni mereka, tapi mereka menutup
telinga-telinga mereka, bahkan menutup kepala mereka, menutup wajah mereka, tidak mau melihat Nabi Nuh. Makanya saya ketika baca ayat ini merenungi, luar biasa. Saya aja kalau dulu ngajar, saya ngajar di pondok, kalau ada santri ngobrol itu saya sakit hati. Atau santri atau lagi kajian ada yang keluar tanpa izin, itu sakit. Itu kayak gitu. Apalagi betul-betul kayak gini. Ibaratnya kalau buka kajian belum innalhamdulillah itu udah kabur. Seperti itu, ya. Nah, makanya dahulu guru kami mengajarkan kalau lagi di majelis ilmu, kalau kita mau izin ke toilet, angkat tangan dulu, baru keluar, menandakan bahwa kita izin. Karena kalau kita keluar tanpa izin, kesannya seperti tidak menganggap penting hal tersebut. Nah, seperti itulah para ulama kita mengajarkan agar adab. Bahkan Nabi Nuh sendiri tidak mendapatkan hal semacam itu. Oleh karena itu pada saat itu yang beriman hanya 4 orang, dan itu pun tidak ada dari kalangan Quraisy. Yang beriman semuanya dari pendatang yang mereka berada dalam kabilah-kabilah Arab mendatangi kota Mekah. Dan kita ketahui semua kabilah-kabilah Arab menunaikan haji juga. Jadi mereka tetap mengamalkan syariat Nabi Ibrahim, tapi tidak murni. Mereka juga beribadah kepada berhala-berhala. Dan labbaik Allahumma labbaiknya bukan labbaik Allahumma labbaik yang seperti kita lantunkan, tapi ditambahkan syirikan huwa lak, ditambahkan dengan kesyirikan-kesyirikan. Bahkan kita ketahui Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Rasulullah mendorong dengan tongkatnya, dengan kayunya 360 berhala Rasulullah musnahkan di sekitar Ka'bah. Bahkan di dalam Ka'bah tersebut ada ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan mereka menganggap bahwa kemusyrikan tersebut adalah warisan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Padahal ketahuilah itu kemusyrikan yang mereka ada-adakan sendiri, bukan daripada ajaran Nabi Ibrahim yang murni, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifat. Dan pada saat itu juga 4 orang di antara mereka ini, yang pertama adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi adalah seorang dari kabilah Daus dari Yaman. Dan pada saat itu dia adalah pemimpin dari kabilah Ad-Dawsi. Pada saat itu Tufail Ad-Dawsi datang ke kota Mekah, dan kita ketahui semua setiap kabilah-kabilah yang termulia di Jazirah Arab, di kabilah Arab, maka ketika datang untuk haji, orang-orang Quraisy biasanya mewanti-wanti agar jangan sampai mendengar perkataan si Muhammad, kira-kira begitu mereka bilang. Karena mereka tahu bahwa tujuan daripada Rasulullah ingin memurnikan ajaran. Mereka tahu bahwa ketika dakwah tauhid tersebar, maka devisa pemasukan negara mereka akan berkurang. Nantinya, seperti kita ketahui, contoh kalau misalkan Candi Borobudur, Candi Prambanan itu dihancurkan, mungkin tidak menjadi pemasukan devisa. Begitulah kekhawatiran pada saat itu orang-orang kafir Quraisy. Takut mereka tidak dikunjungi lagi karena berhala-berhala tersebut menjadi pemasukan bagi negara mereka. Dan ketika tahu semua bahwa syarat orang mau beribadah tawaf itu harus membeli pakaian daripada orang-orang Quraisy. Kalau mereka tidak beli pakaian Quraisy, mereka menganggap bahwa itu tidak sah. Sehingga pada saat itu mereka hanya mau pakai pakaian yang baru. Bahkan kalau mereka tidak punya pakaian yang baru, maka mereka tawaf dalam keadaan uryanan, telanjang bulat. Dan itulah adat-adat jahiliyah yang terjadi pada saat itu. Tapi Rasulullah berusaha membasmi sedikit demi sedikit. Dan pada saat itu Tufail bin Amr ad-Dawsi sempat dikatakan kepadanya, jangan engkau dengarkan perkataan sedikit pun tentang Muhammad. Maka pada saat itu dia menutup telinganya dengan kapas. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW yang pada saat itu sedang sholat di depan Ka'bah, maka dia berusaha untuk tidak mengindahkan suara Rasulullah. Tapi kedengeran. Dan saat itu dia adalah seorang ahli penyair yang sangat pandai. Dia tahu bagaimana qafiyah, bagaimana syair, susunan katanya, keindahannya, ketinggian luar biasa bahasanya. Ketika didengarkan Al-Quran, sesungguh kemuliaan dan ketinggian sastra daripada bahasa Arab itu tidak mampu menandingi daripada ketinggian sastra Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di dalam sholatnya. Maka pada saat itu dia berusaha untuk bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku sudah berusaha untuk tidak mendengar perkataanmu karena aku sudah diwanti-wanti oleh orang-orang Quraisy agar jangan sampai mendengar satu kata pun dari dirimu. Tapi sungguh perkataan yang engkau lantunkan begitu indah, yang tidak pernah aku dengar sebelumnya dan belum pernah aku dengar setelahnya. Maka pada saat itu tanpa panjang lebar dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam seketika, begitulah ketika hidayah menyapa. Tidak butuh hitungan bertahun-tahun, tidak butuh hitungan 10 tahun, 20 tahun.
hanya hitungan menit dan detik. Ketika hidayah sudah menyapa, maka tidak ada yang mampu lagi menghalaunya, tidak ada yang mampu lagi menandinginya, menghalanginya. Mereka bisa membubarkan kajian, tapi mereka tidak bisa membubarkan hidayah. Mereka bisa menolak kajian, tapi mereka tidak bisa menolak hidayah. Hidayah berada dalam genggaman Allah. Oleh karenanya sangat mudah sekali bagi orang untuk mendapatkan hidayah. Dan ketahuilah, hidayah kita jemput, bukan kita tunggu. Jemputlah hidayah, mintalah hidayah. Kita butuh hidayah semuanya. Pada saat itu, Tufail bin Amr ad-Dawsi ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu ingin kabilahmu? Ya. Apakah kamu menginginkan bahwa seluruh kabilahmu seperti kamu juga masuk Islam? Maka Tufail bin Amr ad-Dawsi pun menginginkan hal demikian. Maka dia langsung berdakwah kepada kaumnya. Dia mengajak ayahnya, dia mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya. Begitulah pulang kajian, amalkanlah ilmu dengan memberikan tausiah, pesan kepada anak dan istri kita. Sedikit kita share ilmu yang telah kita dapat kajian. Minimal resume apa yang telah kita dapat kajian. Orang yang tidak hadir dapat ilmunya juga. Atau kita share potongan video ceramah para masyayikh, para ustadz, agar mereka juga mendapatkan kenikmatan ilmu. Demi Allah, ilmu rasanya manis. Seandainya mereka mengetahui kemanisan daripada ilmu, la jaladuna sudurana bisuyuf. Mereka mungkin akan membelah dada kita, mengambil jantung hati kita dan meletakkan jantung hati kita di dalam dada-dada mereka, kemudian menjahit kembali. Karena memang nikmat. Mendengarkan ilmu nikmat, mendengarkan ada firman Allah yang dilantunkan, mendengarkan ada dalil Rasulullah SAW yang disabdakan, itulah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Oleh karenanya, sayang sekali kalau ada kajian di sini seminggu 3 kali, saya belum pernah dapati di masjid-masjid luar seminggunya intensnya kajiannya, bukan 4 kali. Hari Senin juga ada Ustaz Dwi, intens sekali. Sayang kalau kita punya waktu tapi tidak disempatkan untuk ikut kajian. Adapun kalau di rumah mungkin sempat-sempatkanlah untuk mengikuti kajian. Meskipun tidak harus ustadznya saya, ustadz lain silakan ikuti. Seandainya mengikuti kajian saya tidak menambah keimanan, maka berarti ada yang salah dalam hati saya. Ada yang salah dalam penyampaian saya, bukan salah Anda sekalian. Kemudian pada saat itu yang beriman juga adalah Dimad bin Sa'labah. Dimad bin Sa'labah ini adalah seorang dari kabilah Yaman juga. Dan pada saat itu dia diwanti-wanti, bukan diwanti-wanti, dia mendengarkan percakapan Abu Jahal, Urwah, dan juga Syaibah bin Rabi'ah, Urwah bin Rabi'ah, dan para gembong daripada kafir Quraisy, temannya Abu Jahal CS, yang ketika itu menghina Rasulullah SAW, mengatakan Rasulullah gila. Tak sengaja Dimad ini mendengarkan hinaan tersebut. Kemudian dia niatnya baik. Kalau gitu aku ingin bertemu dengan Muhammad. Dia menemui Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sungguhnya aku bisa meruqyahmu. Karena kau ini dikatakan daripada kaummu adalah orang gila. Rasulullah diam. Dia mengulang 3 kali. Aku bisa meruqyahmu. Aku punya ilmu untuk meruqyahmu. Seandainya Allah mengobatimu, pasti engkau akan sembuh. Akhirnya ketika 3 kali diulangi, pada saat itu Rasulullah mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan seterusnya. Rasulullah demikian. Dia takjub dengan perkataan itu. Perkataan apa yang dia bawa? Belum pernah aku dengar sebelumnya. Maka pada saat itu, demi Allah, perkataan engkau ini sungguh menakjubkan. Maka dalam waktu sekejap, Dimad yang saat itu kondisinya belum beriman, seketika mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan rata-rata pada saat itu, mereka yang beriman berarti memiliki kualitas sastra yang tinggi. Artinya, yang beriman sampai situ adalah orang golongan terpelajar. Karena yang memahami sastra Arab tidak semua kalangan. Mereka, kalau di masa sekarang, orang yang bisa bahasa Jawa Kromo berapa orang? Sedikit minoritas. Dan yang orang bisa memahami ketinggian sastra daripada Arab, mungkin pada saat itu akan beriman. Maka pada saat itu, Dimad beriman kepada Rasulullah SAW. Dan dia adalah seorang penyair. Juga di antara ini semua, ada Suwaid bin Samit, seorang dari kabilah Yaman lagi-lagi kabilah Yaman. Memang Yaman adalah negeri penuh keberkahan. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan juga demikian, bahwa Yaman terkumpul dalamnya ilmu dan hikmah, ilmu dan hikmah, dan orangnya lembut-lembut. Oleh karenanya dakwah daripada Tufail bin Amr ad-Dawsi, siapa yang beriman setelah itu dari dakwah beliau? Siapa periwayat hadis paling banyak? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu hasil dakwah daripada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Bayangkan, beriman gara-gara Tufail bin Amr ad-Dawsi.
Pada saat itu Abu Hurairah baru ke kota Madinah tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Ketika Fatu Khaybar. Baru Abu Hurairah datang dari Yaman ke kota Madinah dalam keadaan sudah beriman. Jadi dia sudah beriman di kota Yaman terlebih dahulu, baru kemudian ke kota Madinah untuk hijrah. Artinya, jangan pernah sepelekan hidayah. Oke, mungkin mereka belum mendapatkan hidayah dari Ustadz. Bisa jadi hidayah tersebut datang dari Anda. Dari japrian Anda. Dari mengajaknya Anda untuk mengajak ke kajian. Dari mengajaknya Anda melalui status WhatsApp. Dari share Anda melalui kalam-kalam hikmah di status. Barangkali itu yang menyebabkan hidayah terbuka. Pintu hidayah terbuka. Dan itulah mengapa hidayah itu tidak ada yang tahu. Sumbernya dari mana? Letaknya dari mana? Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dapat memastikannya. Kemudian juga Iyad bin Mu'az. Ini lagi-lagi juga berasal dari kabilah bukan Yaman, tapi berasal dari kabilah Aus. Pada saat itu memang kita ketahui semua bahwa sebelum Rasulullah SAW hijrah, suku Aus dan Khazraj sebelum disatukan oleh Rasulullah SAW, mereka sering kali bertengkar. Bahkan sempat beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sempat ada perang Bu'az namanya, perang antara suku Aus dan Khazraj. Siapa yang memprovokasi mereka berdua? Yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi selalu memecahkan. Dan pada saat itu Rasulullah menyatukan. Dan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan sebelum mereka mengenal Rasulullah SAW, maka Iyad bin Mu'az terlebih dahulu berusaha meminta pertolongan ke orang-orang Quraisy agar mereka membantu suku Aus dan menghancurkan suku Khazraj. Tapi ketika sampai di kota Makkah, mereka justru bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di antara itu adalah Iyad bin Mu'az. Iyad bin Mu'az adalah seorang anak belia yang berumur 13 tahun. Ya, hidayah memang lebih mudah untuk sampai kepada hati-hati anak muda dan lebih sulit untuk sampai kepada hati-hati orang tua. Dan demikian, anak muda curiosity-nya tinggi, tingkat keinginannya untuk tahu tinggi, dan juga anak-anak muda lebih terbuka dengan wawasan, berbeda dengan orang tua. Kalau orang tua sudah terpati dengan ajaran nenek moyang, dia sulit untuk meninggalkannya. Dan begitulah kita lihat bahwa Abu Jahal CS, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan kawan-kawannya, semuanya adalah golongan tua. Sedangkan yang beriman dengan Rasulullah SAW, semuanya, kebanyakan, rata-rata orang yang berada di bawah umur Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar saja, berapa umur Abu Bakar ketika Rasulullah SAW diutus? 38 tahun. Berapa umur Umar bin Khattab? 26 tahun, anak muda. Umur sahabat-sahabat lainnya, Utsman bin Affan, 20-an tahun. Masih muda sekali. Dan wajar, alhamdulillah, ketika mengikuti kajian ini, maka rata-rata di sini saya yakin tidak ada yang umur 40. Ada yang umur 40? Oh ada, alhamdulillah. Ada yang umur 40. Berarti harus masuk orang tua yang taat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada saat itu maka Rasulullah SAW berusaha untuk mengubah dakwah strategi dakwahnya. Kalau sebelumnya Rasulullah dakwah itu di siang hari, di pasar-pasar, tempat-tempat yang ramai, maka Rasulullah berusaha mengubah strategi dakwahnya dengan berdakwah di malam hari. Dan dakwah di malam hari ternyata lebih efektif karena tidak diganggu oleh Abu Jahal, tidak diganggu oleh pamannya sendiri Abu Lahab, dan tidak terprovokasi. Sehingga orang kafir Quraisy tidak mengetahui siapa kabilah-kabilah yang telah menerima dakwah dan siapa kabilah-kabilah yang telah menolaknya. Rasulullah SAW masuk ke kemah-kemah para hujjaj, para orang-orang yang sedang haji ke kabilah. Setiap kabilah-kabilah Rasulullah kunjungi bersama temannya yang sangat setia. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menemani Rasulullah SAW sejak awal dakwah. Bahkan Abu Bakar adalah teman setia Rasulullah sejak kecil. Kita ketahui semua, teman kecil Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang menyokong dakwah Rasulullah SAW dengan hartanya, jiwanya, raganya, meninggalkan harta perbendaharaan dunia demi menemani Rasulullah SAW. Tidak ada yang semulia Abu Bakar di kalangan umat ini. Mengapa yang dipilih adalah Abu Bakar? Karena Abu Bakar selain peneman yang setia, juga Abu Bakar adalah seorang yang ahli nasab. Dia mengetahui nasab-nasab mana yang paling mulia. Dia begitulah pada akhirnya. Ketika kita dakwah, kita harus mengetahui audiens kita seperti apa, tingkat pemahaman mereka seperti apa, pemahaman mereka sebelumnya seperti apa. Kita harus mengetahui. Dengan begitu ada fikih dakwah. Apa yang harus kita prioritaskan dalam dakwah? Apa yang harus kita tunda dalam dakwah? Apa yang kita harus utamakan dalam penyampaiannya? Apa yang harus kita akhirkan dalam penyampaiannya? Dan akhirnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah apakah engkau menyampaikan dakwah itu dengan baik, bukan bagaimana hasil daripada dakwah itu. Yang ditanya bukan output, bukan hasil, bukan result, tapi the process. Prosesnya seperti apa? Kalau prosesnya kita menyampaikan dakwah dengan baik,
sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak bermudarah, tapi kita mudahanah. Bermudahanah maknanya kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu di saat yang tepat, di kondisi yang tepat, apa yang mereka butuhkan. Berawal dari kita menjelaskan kepada mereka tentang bahaya syirik, kewajiban sholat berjamaah, kewajiban meninggalkan perkara-perkara yang tidak dianjurkan dalam agama. Maka ada tahapan-tahapannya dalam menjelaskan itu pula kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita yang barangkali pengajiannya tidak sama seperti kita, yang barangkali gurunya berbeda dengan kita, yang barangkali tingkat pemahamannya jauh dibandingkan pemahaman yang telah kita dapatkan dari pengajian. Maka pada saat itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kelembutan dalam mendakwahi orang terdekat-dekat kita. Jangan buru-buru wahai saudaraku, jangan buru-buru. Dakwahkanlah dengan lemah lembut. Sesungguhnya kebenaran akan tetap tegak. Meskipun orang akan berkata ini adalah kemungkaran, kebenaran akan tetap tegak. Kebenaran akan tetap tegak meskipun seluruh orang berbuat maksiatan. Kebenaran akan tetap tegak meskipun seorang menganggap ini adalah kemungkaran. Kebenaran akan tetap bersama orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu juga di antara mereka ada yang mau beriman. Dan pada saat itu Rasulullah SAW dakwah ke setiap kabilah, maka muncullah kejadian yang luar biasa, yaitu Bai'at Aqabah Al-Ula. Bai'at Rasulullah SAW yang dilakukan oleh sebagian dari kelompok orang-orang yang berada di Madinah ketika mereka haji. Mereka membaiat Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan ke baiat kedua. Kemudian puncaknya adalah sampai ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah di tahun memasuki 14 kenabian. Demikian yang kami sampaikan. Sudah waktunya sudah cukup karena saya tidak bisa berlama-lama kalau kajian di sini. Kalau kajian di luar saya bisa sejam. Kalau di sini opa, katanya Ustaz opa. Ya sudah, nggak bisa lama-lama. Ya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya Pak.